Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta rahmatnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas 5, yaitu video pembelajaran mata kuliah teknologi pembelajaran matematika. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu Ibu dosen Dr. Anda Sri Patmi MSI dan Ibu dosen Dwi Nopitasari SPD MPD. Nah, dalam tugas ini kami mengambil sebuah materi yang berjudul rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, yang dimana tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menemukan konsep dari rasio perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan baik dan benar. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri ya. Saya bersama teman-teman saya di sini. Yang pertama ada saya sendiri, Ezi Julianto dengan NIM E1R022008 sebagai moderator dan materi pertama. Di sini ada Galuh Bayu Saputra dengan NIM E1R022009 sebagai pemateri terakhir. Dan di sini ada Nopan Ardiansah dengan NIM E1R022079 sebagai pemateri kedua. Nah, lanjut ya, kita langsung ke materi pertama, yaitu tentang konsep dari rasio. Sebelumnya teman-teman tahu sih apa itu rasio? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Jadi, rasio adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Misalnya nih, bisa dilihat pada gambar di samping. Contoh dari rasio. Di sini ada dua menara. Di mana yang tingginya menara yang pertama yaitu 60 meter dan tinggi menara kedua 45 meter. Di sini kedua menara ini mempunyai perbandingan yaitu 60 berbanding 45, atau kita sederhanakan menjadi 4 berbanding 3. Mungkin teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya jelaskan tadi terkait konsep dari rasio. Baik, selanjutnya itu tentang pengenalan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, pertama ini ada gambar 1, yaitu sisi depan adalah sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Adapun selanjutnya gambar 2, yaitu sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut theta. Dan terakhir yaitu gambar 3, yaitu sisi miring adalah sisi yang berada. Selanjutnya itu rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC dengan sudut theta, kita akan mencari sin theta, cos theta, dan tan theta. Pertama itu sin theta, yaitu sisi depan per sisi miring. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pengenalan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, berarti sisi depan berbanding sisi miring ini adalah panjang dari BC berbanding panjang AC. Nah, selanjutnya itu cos theta, yaitu sisi samping per sisi miring, sama dengan panjang AB berbanding panjang AC. Dan tan theta, yaitu sisi depan berbanding sisi samping, sama dengan panjang BC berbanding panjang AB. Selanjutnya itu ada contoh soal, yaitu tentang tentukan nilai dari sin theta, cos theta, dan tan theta. Nah, di sini kita ada segitiga siku-siku X, Y, Z dengan panjang sisi yang ada 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari sin theta-nya. Seperti yang kita sudah ketahui tadi, sin theta itu sisi depan per sisi miring, yaitu sama dengan panjang YZ berbanding panjang XY. Nah, teman-teman bisa tidak berapa itu panjang YZ berbanding panjang XY? Nah, benar. Yaitu 8 berbanding 10. Nah, selanjutnya itu cos theta, yaitu sisi samping per sisi miring, yaitu panjang XZ berbanding panjang ZY. Nah, teman-teman tahu nggak berapa itu panjang XZ berbanding panjang ZY? Nah, benar teman-teman, yaitu 6 berbanding 10. Nah, dan terakhir itu tan theta,
yaitu sisi depan berbanding sisi samping, atau sama dengan YZ berbanding XZ. Nah, teman-teman tahu tidak berapa YZ berbanding XZ itu? Nah, benar, yaitu 8 berbanding 6. Selanjutnya contoh 2, jika diketahui satu sudut dan sisi pada segitiga siku-siku, berapakah panjang sisi yang lainnya? Berikut adalah segitiganya. Nah, dapat kita selesaikan dengan rasio perbandingan trigonometri. Yang pertama, tan 45 derajat sama dengan 1. Kemudian tan 45 derajat itu kan sama dengan sisi depan berbanding dengan sisi samping, yang sama dengan sisi XZ berbanding dengan 5, sehingga kita dapatkan 1 sama dengan sisi XZ berbanding dengan 5. Nah, apabila kita operasikan, kita akan menemukan sisi XZ sama dengan 5. Kita cari sisi YZ. Nah, untuk mencari sisi YZ kita menggunakan sin 45 derajat. Nah, untuk sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Kemudian sin 45 derajat sama dengan sisi depan berbanding dengan sisi miringnya, sama dengan 5 berbanding sisi YZ. Nah, sehingga kita dapatkan setengah akar 2 sama dengan 5 berbanding YZ. Apabila kita operasikan, kita akan mendapatkan sisi YZ sama dengan 5 akar 2. Nah, baik, selanjutnya nih ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait dengan rasio perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan nih kita punya suatu kasus dalam kehidupan sehari, misalkan si Wajedi ini yang berjalan tak jalan-jalan, tak sengaja ia melihat pohon yang berjarak 130 meter dengan dirinya. Nah, dengan tinggi Wajedi itu 170 cm. Nah, apabila sudut yang terbentuk dari Wajedi ke puncak pohonnya itu adalah 60 derajat, maka berapakah tinggi pohon tersebut? Nah, dari sini kita evaluasi dulu terkait dengan soal-soalnya ya. Nah, di mana jarak, misalkan nih jarak Wajedi ke pohonnya itu adalah 130 meter. Nah, untuk tinggi Wajedinya itu kan 170 cm. Nah, kemudian ada juga sudut yang terbentuk dari Wajedi ke puncak pohonnya itu 60 derajat. Nah, dari sini bisa kita selesaikan ya dengan cara misalkan nih tinggi pohon dikurangi dengan tinggi Wajedi itu kita misalkan sebagai T, atau selisih dari tinggi pohon dengan tinggi Wajedi itu kita misalkan sebagai T. Nah, dengan jarak Wajedi ke pohon itu sama dengan X, sehingga kita dapat membuat ilustrasi menggunakan segitiga siku-siku seperti pada gambar di bawah. Nah, selanjutnya nih seperti ini kan sudah terlihat dengan simple ya. Di sini diketahui ada panjang X, ada T, sisi depannya T dengan sudut 60 derajat. Nah, dapat kita selesaikan seperti contoh 2 tadi. Misalnya di sini kita menggunakan tan 60 derajat. Nah, di mana tan itu kan sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Ini sama dengan T dibagi dengan X. Nah, untuk tan 60 derajat itu kan sama dengan T per X. Ini dimana tan 60 derajat itu sama dengan akar 3, sehingga T per X itu sama dengan akar 3. Nah, seperti yang kita ketahui ini ya, X itu kan jarak Wajedi ke pohonnya itu sama dengan 130, sehingga kita dapatkan akar 3 sama dengan T per 130. Nah, apabila kita sederhanakan atau operasikan, kita dapatkan T sama dengan 130 akar 3. Nah, dari sini juga sehingga kita dapat mencari tinggi pohonnya. Nah, seperti ya tadi, tinggi pohonnya itu adalah dari pohon dikurangi Wajedi itu ditambah dengan tinggi Wajedi, itu merupakan panjang dari atau tinggi dari pohonnya tersebut. Nah, dari sini kan T-nya sudah kita ketahui, yaitu 130 akar 3 ditambah dengan 170 cm, atau kita ubah menjadi meter, yaitu 1,7 meter, sehingga menjadi 131,7 akar 3 meter.